Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita beralih kepada cara selanjutnya, itu adalah sepatah dua patah kata sambutan dari Dr. Johan Arifin, spesialis anestesi subspesialis terapi intensif. Kepada Dr. Johan Arifin, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ustadz Komari, seluruh staf anestesi bersama keluarga serta residen dan para hadirin yang saya cintai. Pertama-tama saya ucapkan kepada Sahibul Bait Dr. Widya yang bersedia ditempati untuk tarling kali ini, juga seluruh panitia serta hadirin semua. Tujuan dari tarling ini adalah untuk pertama adalah silaturahmi, sehingga kita bisa saling dekat ya, jadi antara DPJP dan residen termasuk residen. Ya, semoga pada acara ini kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Demikianlah sambutan saya, nggak panjang-panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih dokter atas sambutannya. Yang selanjutnya adalah mungkin acara inti kita pada malam hari ini, yaitu tausiah yang akan dibacakan atau dibawakan oleh dokter oleh Bapak Haji Komari, sarjana agama, dengan tema peran puasa dalam rangka melatih kesolehan sosial.
Kepada Bapak Haji Komari, waktu dan tempatnya persilakan. Langsung aja. Saya tak duduk mawon ya. Ada kursi. Mboten duduk di bawah. Oh, di bawah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang saya hormati Bapak Widya, lengkapnya ada dokternya, tapi yang paling belakang saya kesulitan menyebut gelarnya yang begitu banyak. Mudah-mudahan beliau sekeluarga diberikan kesehatan, keimanan bertambah, keislaman tetap berada terhunjam di dalam hati, termasuk untuk keluarga, ibu, putra, putrinya, serta alhamdulillah sudah kaparingan cucu. 10 bulan tadi saya ketemu. Nuwun sewu, saya berdiri apa duduk niki? Duduk aja nggih. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada malam hari ini salah satu hasil kerja keras beliau, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tanpa peran beliau kemungkinan besar kita masih berada di zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan, belum ada sinar cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi siang puasa semua ya, kecuali ibu-ibu mungkin ada yang tidak. Jadi kalau saya tanya orang muslim laki-laki, "Mas, puasa mboten?" Itu kayaknya ngece. Tapi kalau ibu-ibu pantes niku. Karena ibu-ibu itu atau kaum wanita itu ada masanya malah enggak boleh berpuasa. Bukan boleh tidak berpuasa, tapi enggak boleh berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita hari ini sampai hari yang keberapa niki Pak Johan? 13 nggih. 13 naik puasanya mulai Selasa. Ada yang mulai Senin berarti 14, ini malam 15. Malam ganjil loh Pak niki Pak. Sing poso hari Senin. Sesuk sing poso hari Selasa nggih malam ganjil mulai. Lah sing bingung niki malaikate, ganjil apa genep mikire niki le. Nah. Ganjil terus nggih Pak nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sekali. Ya, berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari kalau ini malam ke-14, berarti masih ada kesempatan yang banyak. Karena nanti diprediksikan kan tanggal 1 Syawal bareng-bareng. Tanggal 1 Syawal kalau tidak salah tanggal 10 April. Itu kalau bagi kita yang puasa hari Selasa, puasa kita 29 hari. Kalau yang kita puasa mulai hari Senin, puasa kita adalah 30 hari. Nabi Muhammad pernah melakukan kedua-duanya, baik yang 30 hari maupun yang 29 hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sambil menikmati yang ada, mboten usah rikoh pekiwoh. Kalau di siang hari ini haram, tapi kalau di malam hari halal. Nggih,
Walaupun ini milik panjenengan sendiri, seandainya punya makanan, punya minuman, kalau siang hari besok itu haram Bapak Ibu. Tapi kalau sudah maghrib berkumandang itu halal. Halal, bahkan bisa jadi wajib. Karena kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya sekeluarga, tadi sebelah kiri saya ada anak kecil, bukan pengganti imam mboten nggih, tapi karena tadi ikut, ya biasanya kalau saya ngimami itu sebelah kiri saya. Untung tadi nggak sampai selesai. Biasanya sampai selesai itu, sampai selesai. Ya pulang tadi langsung tahu ada bapak dokter, ada ibu dokter, ada mas-mas residen itu langsung melipir, nggak rewel dulu tadi, langsung ke belakang bareng ibunya. Alhamdulillah bisa kembali bersama-sama dengan keluarga yang alhamdulillah saya sudah kenal sangat lama, dan beliau hari ini kerso untuk mengundang kita semua dalam rangka tarawih keliling bahasanya, tapi di dalamnya ada silaturahim, di dalamnya ada sedekah, di dalamnya ada ilmu, di dalamnya ada tarawih, di dalamnya ada sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu dan nambahi keberkahan di rumah ini, sehingga orang yang berada di dalamnya, di dalam beribadah kepada Allah, Allah menambahi kenikmatan di dalam ibadahnya dan menambahi keberkahan umurnya, kesehatannya, dan apapun yang didoakan oleh Bapak Widya sekeluarga. Ayolah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat yang disampaikan oleh Mas Qori adalah salah satu dari sebagian ayat yang berkaitan dengan puasa. Kita kalau membahas masalah puasa biasanya kan hanya di bulan Ramadan, kecuali untuk pelajaran-pelajaran di sekolah. Puasa di dalamnya banyak sekali manfaat, banyak sekali faidah, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah yang lainnya, contoh nuwun sewu, kemarin Pak Widya bersama Ibu kan barusan pulang umroh kalau nggak salah itu. Nah, atau beberapa teman kita yang setiap hari melaksanakan sholat atau sedekah atau bahkan melaksanakan zakat. Puasa adalah salah satu ibadah yang tidak bisa dilihat indikatornya. Indikatornya angel Bapak Ibu. Tapi kalau kita sholat ketok ngadeg, takbiratul ihram, membaca Fatihah kalau sholatnya sholat jahar terdengar dengan jelas. Tapi kalau puasa nggak ketahuan. Sahur durung mesti sing sahur ki poso, ana sing sahur malah rak poso. Sahur melu sahur, buka melu buka, tapi sahur kalau bukane di tengahnya mampir warung Padang kan nggih mboten. Nah, karena puasa itu yang luar biasa itu Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Nabi menyebutkan kullu amalin ibnu Adam, setiap amal hambanya, anak cucu Adam, ibnu Adam minun anak cucu Adam, karena kita adalah semuanya adalah anak cucu Adam. Lahu, pahalanya itu mereka. Jadi kita bersolat, bersedekah itu pahalanya untuk kita. Illa saum, kecuali berpuasa. Puasa itu as-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku menurut Allah, dan aku yang akan membalasnya. Aku akan mengganjarnya. Aku yang akan memberikan reward kepada orang yang berpuasa itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menskenariokan bagi orang yang berpuasa. Tadi di dalam ayat yang disampaikan, orang yang tidak bisa melaksanakan puasa ada kata-kata ta'amu miskin. Ta'am itu makan, miskin itu orang miskin. Salah satu cara untuk menutup agar puasa kita yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang yang tidak mampu itu namanya fidyah. Nah, itu diberikan orang miskin. Atau puasa kita, nanti pahala puasa kita ini masih berada antara langit dan bumi sebelum kita melaksanakan zakat.
Zakat juga berkaitan dengan sedekah. Oleh karena itu pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya, Allah Subhanahu wa taala sering di dalam Al-Qur'an bahkan meruntutkan kalimat aqimis shalah dengan itaiz zakah. Surat Al-Baqarah, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada salat dikerjakan, hablum minallah, kita dengan Allah vertikal, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang Allah berikan kita menafkahkan, hablum minan nas, kepada sesama manusia. Siang hari tadi kita tidak makan, tidak minum, lapar, dahaga, pemenes, awan mau panas luar biasa loh Pak. Bapak Ibu, beberapa hari ini saya rasakan panasnya 2 hari ini terakhir ini. Ada yang nyetatus teman-teman itu, seminggu ra udan we banjir. Nah, seminggu ra udan mulai panas. Sudah mulai mengeluhnya di media sosial. Panas. Jari ini panasnya orang umum. The hot is not general, jari ini gitu. Panasnya orang umum gitu. Kalau rumahnya ada AC-nya mungkin nggak begitu ya, tapi kalau di jalan, di rumah yang biasa panas luar biasa. Dan kita berani atau mau bahkan mensukarelakan diri kita untuk tidak makan, tidak minum karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ora mangan, ora ngombe. Demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi as-saumuli wa ana ajzi bihi. Upamane urip dhewean, tidak ada orang yang melihat apakah kita masih berpuasa kepada Allah. Kadang-kadang kan posone goro-goro, urip bareng mertuane. Mertuane poso, melu poso. Urip bareng karena istrinya puasa, dia ikut puasa. Karena menantunya puasa, dia ikut puasa. Karena tetangganya puasa, dia ikut puasa. Nah, ada yang model seperti itu. Tapi mudah-mudahan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tak cerita dulu. Sambil panjenengan dirahapi mboten napa-napa Bapak Ibu. Salah satu nabi yang terkenal di dalam Al-Qur'an dari 124.000 nabi, 313 jadi rasul. Jadi nabi itu luar biasa banyaknya, Pak. 124.000. 313 jadi rasul, dan yang tertulis di dalam Al-Quran itu ada 25 yang kita ketahui dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 mendapatkan gelar ulul azmi, 4 mendapatkan gelar atau mendapatkan kitab dari Allah. Salah satunya adalah Nabi yang mendapatkan kitab Taurat, namanya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu adalah nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak bosone saiki nggih omon-omon gitu. Nah, bercakap-cakap kepada Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Musa itu dimampukan oleh Allah untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mau saya sampaikan adalah bukan Nabi Musanya, tapi umatnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi ceritanya ada satu keluarga dari umat Nabi Musa ini, suami dan istri. Mereka berada di lingkungan yang kecukupan, tapi hidup mereka berada di lingkungan yang kekurangan. Sang istri ngobrol dengan suaminya. Nak undang suami biasanya itu sepun ibu, Pak gitu ya. Apa bapak anak-anak atau beb atau yang atau bapak lah. Pak, kita kan umatnya Nabi Musa alaihi salam. Leres toh Pak? Bener itu. Nah, dan Nabi Musa itu kan bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Leres toh Pak? Betul. Nabi Musa itu luar biasa, bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus gimana Bu? Kita hidup dari nikah sampai sekarang itu kan nggak kaya-kaya Pak. Tetangga kita punya mobil, kita hanya punya sepeda. Tetangga kita rumahnya tidak bocor, rumah kita kalau ada hujan angin bocor. Kalau ada tamu bingung, tamunya mau nginep di mana karena rumah kita kecil.
Bapak minta kepada Nabi Musa untuk didoakan. Di kita itu didoakan, Pak, agar jadi orang yang kaya. Karena yang meminta istrinya, sang suami tadi dengan agak malu-malu matur kepada Nabi Musa alaihissalam untuk didoakan jadi orang kaya kaya tonggo-tonggone. Nah, kalau hidupnya kayak di mriki napa niki Permata Hijau kan kaya-kaya semua nih, omahe dhuwur-dhuwur gitu toh. Nah, walaupun juga tempatnya di tempat yang tinggi ini. Nah, singkat cerita Nabi Musa mendengar doa itu dan langsung tidak begitu lama beliau memohon kepada Allah agar umatnya tadi, sang suami dan istrinya, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jadi orang berkecukupan, wong duwe, orang kaya, tidak seperti yang sekarang terjadi. Dalam doa itu Nabi Musa dijawab oleh Allah. Doanya Nabi Musa berzikirnya Nabi Musa, permintaannya Nabi Musa dikabulkan oleh Allah dengan kalimat, wahai Musa, wahai Nabiku, sampaikan kepada umatmu yang meminta kepadamu untuk menjadi kaya, aku kabulkan doamu. Sampaikan kepadanya dalam beberapa hari ke depan dia akan kaya selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, tahun yang kedua kekayaan akan aku ambil kembali. Disampaikan kepada bapaknya tadi. Benar. Entah dapat duit dari mana, mungkin ada saudara jauh yang ngasih warisan gitu ya. Yang jelas bukan keturunan ke-8. Kalau kayanya 7 turunan, keturunan ke-8 kan sama saja nggak kaya. Jadi orang yang kaya keluarga itu, bahkan lebih kaya dari saudara-saudara, dari tetangga-tetangga sekitarnya itu. Kalau Allah sudah memberikan kekayaan itu luar biasa. Buah transfer geser, nopo-nopo, nggak tahu ternyata ia jadi orang kaya. Dan kekayaannya nih luar biasa. Orang ini diberikan kekayaan langsung sibuk. Bukan sibuk untuk membeli ini itu, tapi sibuk untuk memberikan kekayaan itu kepada orang lain. Ada anak yatim dikasih jatah tiap bulan. Ada fakir miskin diundang makan ke rumah. Ada tetangganya yang nggak punya rumah dibuatkan rumah. Ada musafir yang kelaparan diundang ke rumah untuk makan. Sampai sibuknya mereka itu lupa bahwa tahun pertama sudah habis. Jadi nggak ada kesempatan berhenti, itu nggak ada. Dapat langsung diberikan. Kalau orang menggunakan mental seperti ini, apa yang dia dapatkan, yang dia terima akan dikasihkan, kan gitu katanya. Terima kasih. Kalau nggak diterima ya nggak dikasihkan, tapi kalau setelah diterima dikasihkan kepada orang lain, kan gitu. Seperti di dalam tubuh kita, kalau ada yang makan, ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan, termasuk sumbatan-sumbatan di dalam tubuh itu, atau kita analogikanlah saluran depan rumah itu. Kalau ada hujan akan mengalirkan air. Tidak ada hujan tidak bisa mengalirkan air. Kalau ada hujan nggak bisa mengalirkan air, banjir. Masalah niku. Sampai Nabi Musa alaihissalam melihat, duh ini udah tahun kedua kok masih kaya terus. Allah apa lupa ya, kan gitu. Matur kepada Allah, wahai Allah Subhanahu wa taala, Engkau sampun ngendika katanya tahun kedua orang itu akan kembali miskin. Kenapa masih kaya? Apakah engkau lupa, bahasa kita? Apakah, kalau bahasa lebih tingginya, apakah paduka lupa kalau sudah mengatakan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wahai Musa, benar aku yang membuka rizki orang itu dan istrinya. Aku hanya membuka rizki sekali kepada orang itu dan istrinya. Tapi orang itu tadi yang aku berikan rizki, membuka rizki tetangganya, membuka rizki orang-orang lain, anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang nggak punya rumah diberikan atau dibuatkan rumah, orang-orang musafir diberikan makanan, diampirkan ke rumahnya, anak-anak yang tidak bisa sekolah disekolahkan. Aku kalau menutup pintu atau mengambil rizkiku kepadanya, aku akan malu. Kenapa? Orang yang aku beri lebih dermawan daripada aku. Oleh karena itu sampaikan kepadanya, tidak akan aku ambil kembali rizkiku
dan teruslah untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di siang hari bulan Ramadan itu merasa lapar, normal niku Bapak Ibu, manusiawi. Tapi maghrib nanti hari ini atau bahkan sampai tanggal berapa nanti, tanggal 9, saya yakin panjenengan semua itu hafal azan maghrib jam pirang niki ngerti. Engko nak sawal kan lali meneh. Nah, toh. Lali meneh. Ditanya hari ini puasa keberapa, enggak masalah, enggak tahu, karena urusannya kan kita kan koncone poso malu poso, koncone ngertine kan posone mulai Selasa atau Senin, nanti terakhirnya tanggal 9. Tapi yang sekarang kita ingat itu mesti maghrib mesti maju mulai dari 5.56, terus 2 hari lagi 5.55, 2 hari lagi 5.54, mundur gitu sampai kita hafal terakhir nanti 5.42. Bahkan pada saat kita mendengar azan itu paling merdu kan azan maghrib loh Pak. Azan zuhur karo asar kan yo padha itu. Takbire pisan, takbire di depan ada, di akhir ada tahlil, padha wae Bapak Ibu. Tapi kenapa yang kita anggap merdu itu azan maghrib? Karena di dalam puasa itu ada katanya lisoimi farhatun. Lisoimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Nah, farhatani. Kalau satu itu farhatun, kalau putranya Pak Dokter namanya Farhan kalau nggak salah. Meh dadi nganten. Pundi Mas Farhan. Nah. Farhatun, farhatani. Kalau farhatun itu satu, kebahagiaan yang pertama apa? Farhatun 'inda iftarihi, pada saat dia berbuka meskipun menunya wis air putih lah. Karena Nabi itu kan mengajarkan satu kurma rutab dulu, kurma basah, atau tamar, kurma yang kering kalau nggak ada dengan air minum kan gitu. Itu kan minimalis. Kalau kita kalau gitu saja kok kayaknya kurang. Ibu-ibu saya ingin pinter kok. Kalau nggak beli di luar, buat sendiri di rumah. Karena ada hadis tersendiri bagi orang yang menyediakan berbuka puasa itu tadi. Pertama adalah kebahagiaan pada saat berbuka. Dengan menu apapun pas maghrib seneng Bapak Ibu. Ora ana ceritane wong buka iki karo nangis iki ra ana. Yang kedua adalah farhatun inda iftari inda liqa'i rabbik. Ya, sebentar lagi karena terjadwal sampai 8:30 kalau nggak salah. 5 menit lagi ya, 2 menit lagi yang setelahnya nanti kita berdoa. Yang kedua, panjenengan nanti akan berbahagia pada saat bertemu dengan Tuhannya. Farhatun inda liqa'i rabbi. Kita pada saat sekarang berlapar-lapar puasa, berdahaga-dahaga puasa, pada saat maghrib sudah mendapatkan satu kebahagiaan dan nanti akan mendapatkan satu kebahagiaan lagi pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita sudah dipanggil atau sudah jatah umur kita atau selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, pada saat kita merasakan lapar ini, kita harusnya punya empati yang luar biasa. Lapare wong orang duwe itu seperti itu. Laparnya itu sama Bapak Ibu. Rasanya wong leh iki padha wae. Hanya saja kalau orang miskin, orang yang tidak punya cadangan makanan, dia nggak tahu nanti sore ada jatah maem apa nggak tahu mereka. Kalau kita kan tahu sore dapat jatah makan. Kalau dulu saya mahasiswa kan ada namanya PPT ya Mas ya. Para pencari takjil, bukan para pencari Tuhan. Masih sekarang di Masjid Undip ada. Saya kalau di Al Azhar sering hari Rabu itu kan ngisi di sana. Ada juga banyak mahasiswa di masjid-masjid dekat kampus itu. Kampus menjelang maghrib itu banyak. Di samping mereka mencari ilmu, mereka juga nyenengke atau apa bahasanya itu, ada orang yang menyediakan. Kalau nggak ada yang makan nanti kan mubazir. Nah itu para pencari takjil itu. Mudah-mudahan kita semuanya yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat bulan Ramadan ini, lewat bulan yang diagungkan ini, rasa kepekaan sosial kita bertambah karena laparnya sudah kita rasakan. Jangan sampai setelah maghrib mereka yang merasa lapar tetap lapar karena tidak ada yang dimakan. Dan nanti setelah bulan Ramadan selesai, kita semakin
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, peduli kepada lingkungan, peduli kepada orang lain, karena bisa jadi harta yang kita berikan untuk membuat orang lain kenyang itu adalah satu dari beberapa pengganjal pintu dibukanya pintu neraka. Jadi pintu neraka dibuka, ora iso diganjil karena harta kita, kurma kita, makanan kita yang kita berikan kepada orang miskin tadi pada saatnya nanti akan membuat diri kita terselamatkan dari Allah adabnya Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran atau wasilahnya itu tadi. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama di kesempatan yang membahagiakan ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menggenapkan puasa kita 1 bulan ini full. Apabila ada kekurangan, Allah memberikan kesempatan kita untuk membayarnya setelah Lebaran. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya nggih. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Segenap dari saya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, biridhaillah wa bi syafaati Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal musta'an. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Subhanalladzi la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah ya Rabbal alamin, ya mujibas sailin. Segala puja dan puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Malam ini kami menunduk hikmat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin, taqabbal minna salatana wa siyamana. Terimalah puasa kami ya Allah, ibadah-ibadah kami ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah, ibadah-ibadah yang kami kerjakan di bulan Ramadan ini ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau Maha menerima, Maha memberi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat ya Allah, amal yang Engkau terima, kebaikan-kebaikannya ya Allah, keberkahan-keberkahannya ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk bertaubat sebelum azal menyebut kami ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk memintakan ampun kepada orang tua kami ya Allah atas dosa dan kesalahan yang telah mereka perbuat. Terimalah mereka di sisi-Mu ya Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Ya Allah ya Rabbal alamin, di bulan yang penuh keberkahan ini kami meminta kepadamu, kuatkan iman kami, kuatkan Islam kami ya Allah, kuatkan iman kami sekeluarga dan Islam kami sekeluarga ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk selalu berbuat baik sebagaimana perintah-Mu, dan berikan kesempatan kepada kami untuk selalu menolak kejelekan yang Engkau perintahkan untuk kami jauhi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan generasi kami generasi yang menunjukkan pandangan hati kami ya Allah. Jadikanlah mereka para imam orang yang bertakwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Silahkan melanjutkan untuk berapi yang ada mumpung masih halal. Kalau besok sudah jadi haram ya, kecuali nak dibungkus.
perutnya jangan dipenuhi, kan gitu. Sulusuli ta'amihi wa sulusuli syarabihi wa sulusuli nafasihi. Makannya sepertiga, minumnya sepertiga, nafasnya sepertiga. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.